sampal kaprapat selo selo kaplesat satolu mayu mangungsi kakiat katkoto Kang Joko Joko bumi Suatu hari di kerajaan Ndorowati, Prabu Kresna mengadakan pasewakan agung. Pasewakan itu dihadiri oleh Raden Samba, Raden Setyaki, dan juga Patih Udowo. Turut hadir juga kakak Prabu Kresna, yaitu Prabu Baladewa Raja Mandura, yang ditemani Patih Pragota. Di pasewakan itu, Prabu Kresna menuturkan bahwa ia berprasangka akan terjadi hal yang buruk kepada Prabu Puntadewa. Hal itu diperkuat setelah Prabu Baladewa mimpi buruk tentang Prabu Puntadewa. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke Amarta guna memastikan keadaan Prabu Puntadewa. Sementara itu di Dandang Mangor, Batari Durga kedatangan Dewa Srani. Ia merasa iri kepada Prabu Puntadewa, sehingga Dewa Srani meminta ibunya mencari cara agar bisa mengalahkan Prabu Puntadewa. Dewa Srani juga mengancam jika keinginannya tidak dipenuhi, ia akan bunuh diri. Batari Durga pun menyanggupi permintaan anaknya itu. Ia mengajak Dewa Srani menghasap Batara Guru guna meminta pengadilan. Ia juga turut mengajak para jin setan Prayangan untuk menemani di perjalanan. Di tengah perjalanan, rombongan Batari Durga berpapasan dengan rombongan Prabu Kresna. Raden Setyaki, yang menjadi Senopati Ndorowati pun, maju menerjang barisan jin setan Peri Prayangan. Melihat anak buahnya sedang berperang, Batari Durga malah langsung pergi bersama Dewa Srani, meninggalkan Joromoyo dan pasukannya. Sesampainya di Kayangan, Batari Durga menjelaskan apa yang menjadi permintaan Dewa Srani. Mendengar penjelasan itu, membuat Batara Guru setuju untuk memberikan hukuman kepada Prabu Puntadewa. Batara Narada pun diutus guna menjemput paksa Puntadewa. Namun Narada mengingatkan kalau alasan itu tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Namun Batara Guru tak menggubris nasihat Batara Narada. Dengan berat hati, Narada turun menjemput Puntadewa. Sementara itu di Amarta, para Pandawa sedang mengadakan pasewakan agung. Berbeda dengan biasanya, pasewakan kali ini hanya dihadiri kelima Pandawa dan diadakan di Sanggar Pelangatan Negara Amarta. Para putra-putra Pandawa hanya diperkenankan berada di luar Sanggar Pelangatan, guna mencegah seseorang yang hendak mengganggu para Pandawa. Di sana Pandawa membahas tentang Sasmita dari Dewa, yang mengatakan bahwa selama ini Pandu dan Madrim belum bisa naik ke surga. Di tengah-tengah pembicaraan, Narada turun dari langit. Narada pun menjelaskan tujuannya datang ke sana. Ia juga menceritakan apa yang terjadi di Kayangan. Sebelum Puntadewa dibawa ke Kayangan, Werkudara yang sudah geram mendengar cerita tersebut, meminta agar supaya dirinya dan ketiga adiknya saja yang dibawa ke Kayangan. Narada yang tidak bisa berkata-kata hanya bisa menuruti Werkudara. Sesampainya di Kayangan, Narada menyerahkan keempat Pandawa kepada Batara Guru. Melihat yang dibawa bukanlah Prabu Puntadewa, Batara Guru dibuat kebingungan. Ia bertanya kepada Batari Durga, bagaimana jika Puntadewa digantikan keempat adiknya saja? Batari Durga pun setuju, karena dengan meninggalnya keempat Pandawa, akan memudahkan Dewa Srani untuk membunuh Puntadewa.
Kemudian keempat Pandawa dipaksa masuk ke dalam kawah Candra di muka. Tak berselang lama, rombongan Prabu Kresna tiba di Amarta. Mengetahui Pandawa sedang berada di sanggar peranggatan, membuat Prabu Baladewa memaksa masuk ke sana. Akan tetapi, Baladewa dihalangi 3 putra Werkudara. Baladewa pun hanya bisa menuruti kata Antasena untuk menunggu di negara Amarta saja. Sedangkan di dalam sanggar, tiba-tiba Dewi Kunti datang. Ia memarahi Prabu Puntadewa karena merelakan adiknya dibawa ke Kahyangan sebagai pengganti dirinya untuk dihukum. Mendengar itu, Puntadewa pun tersulut amarahnya kepada para dewa. Lalu ia menyentuh kalung Robyong Mustikarawis. Seketika ia berubah menjadi dewa amal sosok Yaksui yang sangat besar. Melihat ada raksasa yang keluar dari sanggar peranggatan, membuat Prabu Baladewa panik. Kemudian ia mengutus Antaraja, Gatotkaca dan Antasena untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di hadapan Dewa Amral, hanya Antasena yang tahu kalau Dewa Amral ini adalah Prabu Puntadewa. Lalu Dewa Amral menugaskan ketiganya untuk menjaga negara Amarta selagi ia tinggal ke Kahyangan, menjemput keempat adiknya. Sesampainya di Kahyangan, Dewa Amral bertemu dengan Batari Durga, Batara Narada dan Batara Guru. Namun dia tidak melihat keempat adiknya. Lalu ia berpura-pura meminta agar Batara Guru menyempurnakan hidupnya. Dan jika Batara Guru tidak bisa maka Kahyangan akan diamuknya. Batara Guru pun tak segan-segan mengeluarkan Cistrisula dan guntur geni guntur angin. Akan tetapi semua itu sia-sia. Dewa Amral yang tidak terluka sedikit pun berbalik mengamuk. Para dewa pun lari tunggang langgang. Sementara itu, di dalam kawah Candra di muka, Werkudara dan adik-adiknya bertemu dengan 2 sosok. Mereka adalah Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Nakula Sadewa langsung memeluk Dewi Madrim, karena sejak lahir si kembar tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Begitu juga Janaka, ia memeluk sang ayah Prabu Pandu. Di sana Pandu bercerita kenapa dia dan Madrim dihukum di kawah Candra di muka. Di tengah pelariannya, Batara Guru bertemu dengan Prabu Kresna. Ia meminta Kresna untuk menjadi jago tanding melawan Dewa Amral. Prabu Kresna pun mengusap panah Kisawa yang ada di rambutnya. Seketika tubuhnya berubah menjadi yaksa bernama Ditya Kisawamanik. Kisawamanik pun pergi ke Kahyangan. Kedua yaksa pun bertemu. Mereka sama-sama tahu kalau Kisawamanik adalah Kresna, sedangkan Dewa Amral adalah Puntadewa. Alih-alih saling serang, kedua yaksa malah saling membantu mengamuk Kahyangan. Melihat Kahyangan tak kunjung tentram, Batara Guru pergi mencari Semar. Di sana Semar memberitahu Batara Guru bahwa Kahyangan akan kembali tentram jika keempat Pandawa dikeluarkan dari kawah Candra di muka. Tak berlama-lama Batara Guru pun pergi ke kawah Candra di muka. Semar yang tahu semua ini berawal dari Batari Durga, maka ia juga ikut pergi mencari Batari Durga guna memberi pelajaran dengan cara menindihnya. Sesampainya di kawah Candra di muka, Batara Guru hendak mengeluarkan keempat Pandawa dari sana. Akan tetapi Werkudara tidak mau keluar dari kawah sebelum Prabu Pandu dan Babu Madrim diangkat ke surga. Batara Guru hanya bisa menurutinya. Setelah orang tuanya diangkat ke surga, keempat Pandawa pun keluar dari kawah Candra di muka. Setelah selesai menghukum Batari Durga, Semar pun menemui keempat Pandawa dan Batara Guru. Ia menjelaskan bahwa kedua yakso hanya bisa dikalahkan oleh Prameswari Amarta, yaitu Dewi Arimbi. Mendengar itu Batara Guru pun mengutus Narada untuk menjemput Dewi Arimbi. Setibanya di Amarta, Narada pun mengajak Arimbi naik ke Kahyangan guna jadi jago tanding. Karena rasa cintanya kepada Pandawa membuat Arimbi mengesampingkan rasa takut dan keselamatannya sendiri. Ia setuju ikut ke Kahyangan.
Sesampainya di Kayangan, Arimbi maju menemui dua Yakso yang sedang mengamuk. Dewa Amral yang melihat Arimbi maju menjadi jago tanding pun hanya bisa terdiam. Ia kebingungan karena harus melawan istrinya sendiri. Dewa Amral pun berubah ke wujud Prabu Puntadewa lagi. Melihat Dewa Amral kembali ke wujud semula, Kishawa Manik pun juga ikut berubah ke wujud Natang Dorowati, Prabu Batara Kresna. Para Pandawa pun tak berlama-lama di Kayangan, karena mereka mendapat kabar bahwa sepeninggalan Prabu Puntadewa ke Kayangan, Kurawa yang dipimpin oleh Patih Sengkuni menggempur perang negara Amarta. Mereka tahu kalau Amarta hanya dijaga para putra Pandawa dan Raden Setyaki saja. Sesampainya di tapel wates negara Amarta, Waikudara dan Janaka langsung ikut membantu memukul mundur prajurit Astina. Melihat Pandawa sudah kembali, Patih Sengkuni menarik mundur pasukannya. Akhirnya kelima Pandawa kembali berkumpul di negara Amarta, tentrem lagi. Cerita pun selesai.